Selanjutnya, kami akan, mencari persamaan untuk merangkai demultiplexer yang digunakan sebagai, pemilihan pengurangan dan penjumlahan agar kita bisa milih salah satu, bisa penjumlahan dan bisa pengurangan. Nah, jadi sekarang kita cari persamaannya dulu dengan metode SOP, yaitu Y0 sama dengan yang satu ini ya, SOP berarti S bar dikali A. Nah, selanjutnya yaitu Y1. Nah, untuk Y1 yaitu yang bawah ini ya, S kali A. Nah, jadi ini persamaannya langsung saja kita ke Proteus untuk membuat rangkaiannya. Nah, jadi di sini kita membutuhkan logic state. Logic state 1 yang digunakan untuk tombol hitungnya yang ini dan satu lagi untuk selektor ditaruh di bawah sini. Nah, untuk pada demultiplexer ini kan kita merubahnya ke gerbang NAND ya. Nah, jadi kita copy dulu, copy itu ke gerbang NAND. Sebentar masih not responding. Ini sudah berjalan ya. Sudah berjalan, kita lihat dulu ketika 00 maka dia akan masuk ke Y0 ya. Areanya Y0, 01 nilai Y0-nya jadi 1. Jadi ketika 10 maka masuk ke areanya Y1 dan 11 yaitu nilai Y1-nya yaitu 1. Langsung saja, ketika 00 kan 0 ini, yang ini. Nah, ketika 01 maka dia nyala yang Y1-nya, Y0-nya. Nah, ketika 10, ketika ininya 1, terus ininya 0, ini yang Y2. Dan ketika ini 1 maka ya Y1-nya ini nyala, seperti itu. Nah, nanti outputnya ini akan digabungkan ke adder dan subtraktor agar supaya untuk sebagai pemilih nanti. Oke, selanjutnya akan ke rangkaian adder dan rangkaian subtraktor. Ini 1, ini 4, 6. Berarti 4 tambah 6. Ini 5 tambah 1 yaitu 6. Sehingga ini nilainya yang bawah ini yaitu 6. Oke, kita tambahkan yang atas dulu yaitu 001. Oke, jadi di rangkaian ini yang paling sebelah kiri ya, dan ini yang paling belakang. Tadi kan 0001. Oh, kita ganti dulu ya, ini karena ini yang bawah, kita ganti ke penjumlahan dulu. Ya gini, nah yang atas. Oke. Oke. Itu 001 dan yang bawahnya tadi yaitu 0101. Jadi 01 01 yang bawah 1010. Yang bawah yaitu 1010. Hasilnya 6. Nah, sesuaikan misalkan kita tambah lagi 4. 2 pangkat 4 kan yang ini. 4 4 ditambah dengan 2. 2 kan yang ini. 6 tambah dengan 4 8. Nah, setelah itu 1 tambah 2, 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Seperti itu ya penjumlahannya, addernya. Nah, sekarang kita rangkaian untuk subtraktor. Nah, rangkaian subtraktor itu seperti ini ya, subtraktor. Nah, ini untuk subtraktornya. Nah, nanti untuk rangkaian selanjutnya yaitu sama. Yang full addernya tinggal nambahin yang kayak adder tadi. Jadi langsung saja kita ke ini, ke rangkaiannya. Kita tetap gunakan gerbang XOR. Oke, kita gunakan gerbang NOT. Karena abstraktor yang membedakan adalah dari gerbang NOT-nya. Oke, ini masuk sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi yang 4 ini masuk ke atas.
Nah, yang atas ini masuk not, dan yang bawah sini yang masuk ke gerbang N ini. Sama yang kayak tadi ya, ini namanya borrow in, yang atas yaitu remain kalau di struktur. Oke, selanjutnya yaitu gerbang XOR lagi. Nah, kita akan membuat full struktur ya. Gerbang not lagi, terus gerbang N. Nah, setelah itu kita gunakan gerbang ini lagi. Nah, gerbang itu kita buat not lagi di bawahnya. Setelah itu kita gunakan N lagi. Nah, oke, setelah itu kita rangkai. Ini. Nah, yang ini masuk ke gerbang ini. Dan ini masuk, yang ini namanya borrow in ya. Dari borrow out sehingga masuk ke borrow in. Seperti ini. Dan tetap kayak yang tadi, yang atas ini masuk ke gerbang not, yang bawah masuk ke gerbang N. Setelah itu ini yang atas itu masuk ke gerbang, oh yang ini, yang atas ini masuk ke gerbang N, dan yang ini masuk ke gerbang ini ya. Oke, yang not itu dari gerbang, outputnya dari gerbang XOR. Nah, sama kayak yang tadi, kita membutuhkan gerbang OR untuk menyatukan borrow in-nya ini. Oke, seperti ini ya. Untuk struktur emang agak rumit. Oke, selanjutnya yaitu kita buat yang ketiga. Ini terus kasih gerbang N, gerbang not dulu. Yaitu gerbang N. Yaitu gerbang XOR lagi. Yaitu gerbang not lagi. Yaitu gerbang N lagi. Oke, kita gabungkan yang ketiga. Kita gerbang OR. Oke, selanjutnya kita rangkai yang keempat, atau yang terakhir.
Yang keempat ya. Oke, yang bawah ini sama kayak tadi, yaitu yang atas carry out-nya. Kalau di subtraktor yaitu borrow in-nya. Seperti ini, yang bawah ini kita kasih logic probe. Oke. Langsung saja kita coba. Kita coba dulu yang subtraktor ya. Dengan BCD ini sama. Oke, selanjutnya kita coba. Kita ganti dulu ya untuk demultiplexernya ini. Demultiplexer ganti ke bawah. Oke, kita coba untuk menambahkan misal dari ini untuk untuk mengurangi dari biner. Misal ini 1 gini kan. Misal 8 saja wis. Misal ini 1 0. Ini kan 8 yang atas. Terus dikurangi dengan 4. Maka hasilnya kan akan ini kan 1 0. Nah, seperti ini kan hasilnya. Ini 0 kurangi 0, 0 kurangi 0, 0 kurangi 1 berarti pinjam 1. Pinjam 1 kabiner atau borrow in. Sehingga hasilnya 1 borrow in-nya. Dan ini 0. Oke, kita coba. 1 yang atas tadi kan 1. Yang sini 8 kan dikurangi dengan 4. Berarti sini 8 kurangi 4 kan 8. Kalau 8 kurangi 2, 6. 8 kurangi 1, 7. 8 kurangi 8, 0. Seperti itu ya untuk subtraktor. Nah, kita akan membuat gimana caranya biar dua rangkaian yang berbeda dari adder dan subtraktor ini menjadi satu output. Nah, itu kalau biasanya kan adder sendiri outputnya dan subtraktor sendiri outputnya. Nah, ini kita membuat yang berbeda, yaitu dari dua rangkaian ini dijadikan satu. Maka kita membutuhkan gerbang OR. Nah, jadi gerbang OR-nya itu ada 4. Gerbang OR-nya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi output yang paling atas ini kan masuk ke output ini. Begitu pula dengan output yang ini. Seperti ini. Terus output kedua akan masuk gerbang OR kedua. Dan output gerbang ketiga, yaitu sum ketiga, akan masuk ke gerbang OR ketiga. Dan begitu pula dengan output dari remain yang ketiga. Nah, sekarang output yang keempat. Oke, sudah jadi. Sekarang kita gunakan yang BCD yang tadi ya untuk percobaannya. Nah, kita bakalan tahu apa fungsi dari demultiplexer dari sini.
Oke, ini rangkaiannya ya. Yang atas ini adder, yang bawah yaitu subtraktor atau pengurangan. Yang atas penjumlahan, yang bawah pengurangan. Oke, kita jalankan. Nah, lihat ini yang di demultiplexer. Yang nyala kan yang bawah. Kita mau penjumlahan. Oke, kita mau penjumlahan. Jadi kalau mau penjumlahan, sebentar ya. Kita ketengahin dulu. Ntar ini agak kurang atasan biar bisa agak lebaran. Oke, dari ini kan kelihatan kan? Oke, sekarang kita nyalakan. Nah, ini yang nyalakan yang bawah, yang hijau ini. Sekarang kita taruh yang atas. Nah, nyalakan yang atas, kuning ini. Nah, jadi kalau kuning ini berarti kita mau penjumlahan, misal ini kan 2 pangkat, ini kan nilainya 2. Nah, 2 ditambah 2 misal 4. Terus 2 ditambah 4 hasilnya 6 gitu. Dan ini misal 4 ditambah dengan 2 kan 6. Nah, bagaimana kalau kita mau pengurangan? Ya kita tinggal ganti yang di demultiplexernya ini. Misal kita mau pengurangan. Nah, ini tadi kan 4 dikurangi 2, 2. Nah, sekarang kita penjumlahan lagi. Nah, 4 ditambah 2, 6. Kita pengurangan 2. Penjumlahan 6. Nah, jadi fungsinya gerbang N ini untuk memilih. Ketika dia nilainya yang atas 1, maka dia nilainya tidak akan berubah itu kalau misalkan dari logistate-nya 1. Tapi kalau logistate-nya akan tetap 0 outputnya dari gerbang N ini. Dan yang bawah 0, maka dia akan mati yang ini subtraktor. Nilainya juga 0, outputnya juga 0. Ketika output yang dari addernya 1 dan bertemu ditambahkan di gerbang OR ini, maka outputnya tidak akan berubah juga. Misal 0, dari subtraktor 0, dari atas yaitu 1. Nah, keluarnya juga akan tetap 1. Gitu loh. Jadi kita bisa memilih antara penjumlahan dan pengurangan. Misal lagi, kita beri contoh satu lagi ya. Misal gini. 8. Oke, 8. Oke, 8 mau kita tambah 1. Hasilnya 9. Kalau kita tambah 2 maka dia hasilnya 10. Ini A. Ini A termasuk heksadesimal. Heksadesimalnya A yaitu nilainya 10 desimalnya. Nah, misal gini, 8 ditambah 1, 9. Atau enggak gini, wes. Kita pakai ini. Ini kan 6. Kita coba lihat dulu. 2 tambah 4 kan 6. Nah, 6 ini kita tambah 1, maka hasilnya 7. Nah, kita 6 yang atas ini kita kurangi 1. Kita rubah di demultiplexernya. Nah, 6 kurangi 1, 5. Jadi seperti itu. Untuk sistemnya antara penjumlahan dan pengurangan bisa kita pilih. Dan dari output ini kita nanti dari kelompok kami akan merubahnya ke dalam bentuk heksadesimal dan bentuk desimal. Dan selanjutnya akan dirangkai atau dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari konverter pada kalkulator biner, convert to heksadesimal dan desimal. Nah, di sini itu di sini kan ada 3 segmen. Di sini terhubung dengan BCD, di sini terhubung dengan rangkaian yang mengubah biner ke heksadesimal. Nah, jadi di sini tuh yang aktif itu di sini kan ada 4 inputan yang di atas ini. Jadi caranya itu 0010 ditambah sama 0000. Nah, hasilnya itu kan harusnya 0010. Nah, itu kan ada 4, berarti cara kerjanya itu kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, hasilnya kenapa 4? Karena yang aktif di sini itu inputan yang ketiga. Nah, yang ketiga itu dia tuh pakai 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, berarti benar jawabannya di sini. Ada 7 segmen. Nah, gunanya demultiplexer ini dia tuh untuk mengaktifkan. Nah, jadi di sini tuh kalkulatornya tuh
kerjanya tuh ada dua, pertambahan sama pengurangan. Nah, di sini ada rangkaian full sama half adder. Full sama half adder ini gunanya untuk pertambahan, sedangkan full sama half subtractor ini gunanya untuk pengurangan. Nah, demultiplexer gunanya untuk mengarahkan dia ini mau ke pertambahan atau ke pengurangan, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.